Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi SPMMP, dosen tetap program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra. Saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah usaha tani. Mata kuliah tersebut relevan dengan bidang keilmuan saya, yaitu ekonomi pertanian. Deskripsi mata kuliah usaha tani berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun berbasis Outcome Based Education atau OBE. Deskripsi mata kuliah sebagai berikut: nama mata kuliah usaha tani, bobot SKS 2, semester 5, kode mata kuliah AGB 13510. Adapun jumlah pertemuan mata kuliah ini yaitu 16 kali pertemuan dalam satu semester. 14 pertemuan untuk materi perkuliahan, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Adapun mata kuliah usaha tani membahas mengenai konsep dasar usaha tani, perencanaan pengelolaan usaha tani, faktor produksi usaha tani, analisis biaya usaha tani, analisis pendapatan dan titik impas, analisis kelayakan usaha tani, studi kasus usaha tani, evaluasi dan monitoring usaha tani, diversifikasi dan integrasi usaha tani berkelanjutan, teknologi dan sistem informasi dalam usaha tani, serta usaha tani di era digitalisasi dan industri 4.0, serta kebijakan pemerintah dalam usaha tani. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah usaha tani tertuang di dalam CPL atau capaian pembelajaran lulusan. CPL yang pertama, capaian pembelajaran program studi. CPL 1 berupa sikap nomor 9, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 2 pengetahuan nomor 3, yaitu menguasai konsep teoritis iptek serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di bidang pertanian. CPL 3 atau berupa keterampilan umum nomor 2, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. CPL 4 berupa keterampilan umum nomor 5, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi data. CPL 5 atau keterampilan khusus nomor 1, mampu merancang alokasi sumber daya alam, manusia, modal, dan sosial untuk meningkatkan efisiensi operasi sistem pertanian. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah atau CPL-MK. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL-MK 2, menguasai konsep teoritis iptek serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di bidang agribisnis. CPL-MK 3, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 2. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah atau CPL-MK. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis iptek serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di bidang agribisnis. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi data. 5. Mampu merancang alokasi sumber daya alam, manusia, modal, dan sosial untuk meningkatkan efisiensi operasi sistem agribisnis. Subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK. Pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perencanaan serta pengelolaan usaha tani. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis faktor produksi, biaya, pendapatan, kelayakan,
dan titik impas serta studi kasus usaha tani. 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan monitoring usaha tani. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan diversifikasi dan integrasi serta usaha tani berkelanjutan. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknologi sistem informasi dalam usaha tani. 6. Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan pemerintah dalam usaha tani. Materi dalam pembelajaran mata kuliah usaha tani yaitu pertemuan 1, membahas mengenai konsep dasar usaha tani. 2. Perencanaan dan pengelolaan usaha tani. 3. Faktor produksi dalam usaha tani. 4. Analisis biaya usaha tani. 5. Analisis pendapatan dan titik impas. 6. Analisis kelayakan usaha tani. 7. Studi kasus usaha tani. 8. Evaluasi dan monitoring usaha tani. 9. Diversifikasi dan integrasi usaha tani. 10. Usaha tani berkelanjutan. 11. Teknologi dan sistem informasi dalam usaha tani. 12. Usaha tani di era digitalisasi dan industri 4.0, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dalam usaha tani. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang saya pakai, sistem pembelajaran perkuliahan yang diterapkan pada mata kuliah usaha tani dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Metode pembelajaran mata kuliah usaha tani menggunakan Delivery Interaction Assessment atau DIA. Proses pembelajaran mata kuliah dilaksanakan dengan metode delivery berupa ceramah interaktif, studi kasus, serta pemanfaatan media digital. Guna mendorong mahasiswa lebih aktif dalam proses belajar di kelas, saya melaksanakan interaksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi kelas, kerja kelompok, presentasi mahasiswa, dan simulasi serta praktek analisis. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini, yang pertama melalui penilaian formatif. Sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini meliputi teknik penilaian atau assessment. Yang pertama, penilaian formatif, yaitu berupa kuis, pertanyaan lisan, tugas harian. Yang kedua, penilaian sumatif berupa presentasi kelompok, tugas akhir mata kuliah, UTS, dan UAS. Indikator di dalam penilaian mata kuliah ini, yang pertama kehadiran 10%, yang kedua tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah usaha tani. Selanjutnya saya tampilkan cuplikan rekaman audio visual video proses pembelajaran salah satu materi perkuliahan mata kuliah usaha tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pertemuan kelas untuk mata kuliah usaha tani ya. Hari ini pertemuan kelas yang keempat. Sebelum masuk ke materi, dahulu ya, berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan yang keempat, membahas mengenai analisis biaya usaha tani, kita review ke belakang ya, materi yang sudah disampaikan di pertemuan minggu yang ketiga mengenai faktor produksi usaha tani. Apa sih yang dimaksud dengan faktor produksi usaha tani? Ya, sudah disampaikan bahwasanya faktor produksi usaha tani itu segala sumber daya ya yang digunakan dalam proses produksi dan usaha tani untuk menghasilkan barang dan jasa pertanian ya. Kemudian saya juga sudah menyampaikan materi terkait dengan faktor-faktor produksi di dalam, kalau dirinci lebih detail itu banyak, tapi sederhananya ada 4. Artinya kegiatan usaha tani bisa dilakukan apabila memiliki 4 komponen. Pertama, usaha tani bisa dilakukan ketika ada tanah atau lahan ya. Yang kedua, harus ada tenaga kerja. Mustahil usaha tani bisa dilakukan kalau tidak ada yang namanya tenaga kerja. Yang ketiga, ada modal yang kemudian digunakan untuk
namanya biaya. Biaya inilah nanti yang akan dibahas di pertemuan yang keempat, yaitu biaya produksi usaha tani. Keempat, tentunya usaha tani itu harus memiliki ilmu manajemen. Ya, petani sebagai seorang manajer atas perusahaan usaha taninya, tentunya manajer itu harus punya ilmu manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, ya kan, mengaktuasikan, kemudian melakukan pengawasan. Itu sekilas review untuk materi pertemuan minggu kemarin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, pertemuan yang keempat, pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi biaya tetap, dimaksud dengan biaya variabel, terakhir yang dimaksud dengan biaya total produksi usaha tani. Dan tujuan yang kedua, mahasiswa memahami analisis biaya produksi usaha tani. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan analisis usaha tani? Ya, mahasiswa juga ya dengan belajar materi ini atau menganalisis biaya usaha tani. Di sini kita bahas terkait dengan apa sih itu biaya. Ada modal, ada biaya. Perlu dipahami, modal itu segala sesuatu yang kita miliki, ya kan? Atau asetnya kita, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Bangunan, rumah, wujudnya, tanah, uang, ya. Ketika belum digunakan, itu namanya modal. Akan tetapi ketika modal ini sudah digunakan untuk membeli pupuk, pestisida, beli benih, dan yang lainnya, itu namanya biaya. Paham? Nah, yang dibahas hari ini adalah biaya. Biaya itu sendiri adalah nilai finansial semua sumber daya yang digunakan petani untuk menjalankan usaha taninya guna menghasilkan produk pertanian. Kemudian biaya ini selalu melekat di dalam kegiatan ataupun aktivitas produksi. Mulai dari persiapan lahan sampai dengan panen, itu membutuhkan biaya semuanya. Anda sih paham? Paham. Selanjutnya, Pak Tawi ini menyatakan pendapatnya yang pertama bahwa biaya itu seluruh korbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh input-input produksi yang digunakan dalam usaha tani. Itu menurut Sukartawi ya. Biaya itu nilai penggunaan faktor-faktor produksi sumber daya dalam proses produksi pertanian. Kemudian Setia juga menyatakan bahwasanya biaya itu pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang. Ya, satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi. Segala sesuatu baik yang telah terjadi maupun akan terjadi itu pasti butuh biaya. Untuk mencapai tujuan petani itu melakukan kegiatan usaha tani itu menghasilkan produk pertanian. Ya, jadi itu definisi biaya. Tadi setelah kita memahami definisi dari biaya usaha tani, ya kita masuk ke analisis biaya usaha tani. Nah, nanti akan dibahas di sini. Analisis usaha tani itu proses sistematis mengidentifikasi, menghitung dan mengevaluasi biaya yang dikeluarkan pada kegiatan usaha tani untuk menghasilkan produk pertanian. Artinya apa? Dalam analisis ini sistematis itu berarti ada urutannya. Ya, berarti kalau sudah sistematis itu bicaranya berarti dalam melakukan perhitungan biaya usaha tani. Kemudian selanjutnya dihitung komponen-komponennya, dihitung komponen biayanya, ya. Kemudian dievaluasi biayanya, menguntungkan apa tidak selama ini saya mengeluarkan biaya. Sederhananya, ya kan, dikatakan menguntungkan itu apabila biaya yang dikeluarkan itu lebih kecil apa lebih gede? Menguntungkan lebih kecil, betul, lebih kecil dibandingkan dengan keuntungannya ya. Artinya penerimaan lebih besar daripada biaya produksi.
Analisis biaya usaha tani itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam manajemen usaha tani. Dengan kita menganalisis biaya usaha tani, ya kan, itu sebagai bahan nanti kita itu mengevaluasi. Dan adapun tahapan di dalam menganalisis biaya usaha tani, itu yang pertama kita analisis nanti biaya tetap, ya. Yang kedua biaya variabel. Kemudian yang ketiga adalah biaya total produksi. Di tahapan di dalam menganalisis biaya usaha tani. Yang pertama mengidentifikasi biaya. Ya, identifikasi biaya itu kegiatannya adalah merinci semua pengeluaran selama kegiatan usaha tani. Akan tetapi pengalaman saya melakukan kegiatan penelitian di lapangan terkait tema analisis usaha tani, biaya usaha tani, apa yang menjadi kelemahan seorang petani? Petani itu biasanya tidak mencatat transaksi keuangannya. Yang kedua, mengklasifikasi biaya. Yang ketiga, baru menghitung komponen biaya tetap itu berapa, biaya variabel itu berapa. Tahapan yang keempat, baru menjumlahkan antara komponen biaya tetap dengan biaya variabel. Itulah biaya total produksi. Dan yang terakhir itu diinterpretasikan. Baik, selanjutnya kita bahas tujuan dan manfaat menganalisis biaya usaha tani, ya. Jadi kita melakukan analisis biaya usaha tani itu ada tujuan dan ada manfaat. Yang pertama, manfaatnya salah satunya menentukan harga pokok produksi atau HPP. Ya. HPP ini bisa dijadikan sebagai dasar di dalam menetapkan harga jual yang menguntungkan. Yang kedua, sebagai alat ukur, ya kan, usaha tani yang kita lakukan itu efisien atau tidak. Yang ketiga, mengevaluasi profitabilitas atau profit apa? Keuntungan. Yang keempat, membuat keputusan manajerial. Kadang petani itu untuk memutuskan melanjutkan usaha tani untuk musim depan atau tidak melanjutkan, pakainya data analisis biaya. Nomor 5, ya kan, manfaat nomor 5 sebagai perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya kita bahas definisi biaya tetap, ya. Biaya tetap menurut Katawi merupakan biaya-biaya yang jumlahnya tidak bergantung pada jumlah produksi. Kemudian biaya tetap ini, jika petani tidak menghasilkan apapun dalam satu kali musim tanam, biaya tetap itu ya tetap harus dibayar, harus dikeluarkan. Jadi definisi biaya tetap itu biaya yang besar kecilnya tidak mempengaruhi jumlah produksi. Baik, selanjutnya ini ada beberapa contoh komponen daripada biaya tetap usaha tani, ya. Yang pertama itu sewa lahan. Kemudian yang kedua itu ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Tapi untuk perhitungannya yang digunakan di dalam analisis biaya usaha tani, terutama biaya tetap, itu biaya pajak buminya. Ketiga, itu ada biaya penyusutan alat. Itu dihitungnya, rumus sederhananya adalah nilai baru dikurangi nilai sisa dibagi jangka ekonomis dari alat tersebut. Kemudian yang kelima, premi asuransi. Nah, ini khususnya yang ini bagi pertanian yang skalanya besar, ya. Contohnya perkebunan. Itu lahannya diasuransikan. Kemudian yang keempat, gaji tenaga kerja tetap. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan gudang, ya kan? Ini juga tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dan yang ketujuh adalah bunga pinjaman modal, ya kan? Itu harus dihitung bunga modalnya. Konsep biaya tetap ini, ya, itu ada biaya yang real dikeluarkan, ada yang hanya sebatas
diperhitungkan. Yang real dikeluarkan, contohnya apa? Sewa lahan itu real. Dikeluarkan biayanya, uangnya dibayarkan. PBB juga real dikeluarkan. Tapi kalau untuk penyusutan alat, itu hanya diperhitungkan. Dengan nomor 7, ya, bunga pinjaman modal, itu hanya diperhitungkan. Paham? Paham. Kegunaan dari analisis biaya tetap, ini perencanaan jangka panjang. Yang kedua, pengurangan risiko dari sisi finansialnya. Yang ketiga, efisiensi penggunaan aset. Dan yang terakhir adalah penentuan harga jual. Selanjutnya kita bahas mengenai biaya variabel. Biaya variabel itu biaya-biaya yang jumlahnya bergantung terhadap jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin banyak produksi, otomatis biaya variabelnya semakin besar. Jadi berbeda ya dengan biaya tetap. Itu biaya variabel. Ini ada beberapa contoh komponen dari biaya variabel usaha tani. Yang pertama ada benih atau bibit. Yang kedua, biaya untuk pembelian pupuk. Kemudian yang ketiga, itu biaya untuk pembelian pestisida. Yang keempat, upah tenaga kerja tidak tetap. Contohnya, tenaga kerja tidak tetap ini yaitu buruh. Yang keenam, itu ada biaya pembelian karung. Baik. Selanjutnya ada biaya total produksi. Itu penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dan variabel itu dijumlahkan, itulah biaya total produksi. Adapun rumus dari perhitungan biaya total produksi itu TC itu total biaya produksi atau total cost. Ya, itu didapat dari FC ditambah VC. Paham ya? Selanjutnya ini ada contoh ilustrasi biaya total produksi tadi, di mana ada dua komponen. Yang pertama ada komponen biaya tetap, yang kedua ada komponen biaya variabel. Contoh dari komponen biaya tetap itu yang pertama ada sewa lahan sebesar 3 juta. Yang kedua itu ada penyusutan alat berupa traktor. Ini per musim. Itu 500.000. Kemudian ada pajak bumi, di total menjadi 3.600.000. Itu untuk fixed cost, total fixed cost. Kemudian untuk komponen yang kedua itu ada biaya variabel. Yang pertama itu ada benih sebesar 200.000, ada pupuk sebesar 1.500.000, ada pestisida 300.000, upah tenaga kerja pemanenan dengan sistem penggorongan itu 2 juta. Terakhir adalah bahan bakar traktor itu 500.000. Sehingga kalau di total 4.500.000 itu biaya total variabel cost. Maka untuk total produksi, biaya total produksi FC ditambah TC 3.600.000 itu dari sini ya, 4.500.000 dari sini komponen VC, ini ditambah ini menjadi 8.100.000 ya, 8.100.000. Nah 8.100.000 inilah yang dinamakan dengan biaya total produksi. Untuk menghitung HPP, misal total cost-nya itu 8.100.000, menghasilkan padi itu 5 ton. 5 ton itu berapa kilo? 5.000 kilo. 5.000 ya, 5.000. Itu menghasilkan gabah 5.000 kilogram atau 5 ton. Maka harga pokok produksinya per kilogram itu 8.100.000 dibagi 5.000 kilogram didapat Rp1.620 per kilogram. Inilah yang dimaksud dengan harga pokok produksi. Baik, tadi materi sudah saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya saya persilakan untuk mahasiswa
Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Jadi gini Pak, saya mempunyai pertanyaan, seberapa penting analisis usaha tani untuk petani? Tentunya analisis biaya usaha tani itu sangat bermanfaat sekali bagi petani. Mengapa saya nyatakan demikian? Karena banyak hal, tadi juga dalam pemaparan materi juga sudah disampaikan, ya kan? Salah satu hal terpenting manfaatnya adalah sebagai bahan evaluasi di dalam kegiatan usaha tani selanjutnya. Kemudian yang kedua, sebagai bahan untuk menghitung apakah sudah efisien atau belum kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani itu, ya kan? Jadi sangat penting sekali apabila ini diterapkan oleh petani di dalam kegiatan usaha apa? Usaha tani. Baik, silakan selanjutnya. Baik, saya mau bertanya. Saya belum paham tentang bagaimana biaya variabel untuk meningkatkan volume produksi. Baik, terima kasih Diki. Biaya variabel itu secara definisi juga sudah dinyatakan bahwasanya biaya yang dikeluarkan oleh petani, adapun besar kecilnya biaya variabel itu berpengaruh terhadap jumlah produksi. Bagaimana Diki penjelasannya? Jelas tak? Terima kasih penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari mahasiswa. Saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak makna efisiensi usaha tani secara sederhana itu bagaimana ya Pak? Efisiensi ya secara sederhana itu artinya sejauh mana sih seorang petani itu mampu mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya efisiensi itu tidak terjadi pemborosan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Sudah paham Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, simpulan terhadap materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Analisis biaya usaha tani ini merupakan kegiatan yang sistematis sehingga perlu ketelitian di dalam melakukan analisis biaya usaha tani. Ya. Manfaat besar di dalam menganalisis usaha tani bagi petani itu sendiri dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengukur efisiensi usaha tani yang dilakukannya, untuk bisa menghitung keuntungan usaha tani yang dilakukan. Ya, itu saja simpulan materi hari ini. Sebelum ditutup, ya pertemuan hari ini, silakan kalian ada tugasnya tugas kelompok ya. Yang pertama ketentuannya ini satu kelompok mahasiswa berisi 4-5 orang mahasiswa. Kemudian kelompok yang sudah terbentuk tadi silakan cari 5 orang petani ya. 5 orang petani ya. Kemudian kalian akan menganalisis biaya usaha tani. Kalian analisis sampai dengan menghasilkan berapa biaya total produksinya ya, dan berapa HPP-nya. Tugas tersebut nanti dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan, dikumpulkan, dan tugas tersebut nanti kelompok itu wajib mempresentasikan. Perkuliahan ini diakhiri, silakan kalian absen ya. Sudah? Sudah Bapak. Baik, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya absensi tadi, maka proses pembelajaran ataupun penyampaian materi perkuliahan untuk pertemuan minggu keempat ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah usaha tani serta rekaman audio visual proses perkuliahan salah satu materi mata kuliah usaha tani. Penjelasan tersebut merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran dalam rangka pemenuhan persyaratan saya dalam mengikuti sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025.
Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Semoga penyampaian ini bermanfaat serta menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.